Cek, 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 cek. Udah siap semua ini? Insya Allah deh ya. Ini Afan Anda terlambat datangnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin peserta kajian ya menjelang berbuka pesantren Az-Zakiyah yang semoga dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan pengajian menjelang berbuka ya. Semoga kegiatan ini dapat bernilai menjadi pahala untuk kita semuanya. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang agung yang Allah limpahkan kepada kita semua adalah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah kita pada tahun ini dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian semoga kita semua dapat juga dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita sudah menjalankan puasa selama sekitar 10 hari ya. Selama 10 hari semoga amal-amal ibadah kita ya, baik puasa, infak, sedekah, sholat dari awal bulan Ramadan ini menjadi amal kebaikan untuk kita semua dan menjadikan pahala untuk kita nanti. Ya, sebelumnya kemarin kapan itu saya diminta sama Mas Dafa untuk berkenan mengisi kajian berbuka. Ini Afan mungkin nanti Ana banyak-banyak salah ya, Ana tidak terbiasa. Mungkin baru kali ini ya jumpa dengan saya ya di sini ya. Mungkin kalau belum kenal ya saya sedikit perkenalan dulu ya. Nama saya
Pak Joko ya. Kalau di pesantren ini ana diamanai sebagai bendahara pesantren ya. Bendahara pesantren Azakiyah. Ya, tapi Afan ini ana tidak bisa tiap hari di sini ya. Karena saya ada kewajiban lain ya, kewajiban harian lain, ada kerjaan lain di luar sini ya. Jadi kesininya cuman mungkin ya tidak mesti sehari sekali ya, tidak mesti seminggu sekali juga ini Afan. Di sini nanti saya akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan Ramadan ya. Nanti yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan nama-nama bulan Ramadan ya. Ramadan adalah bulan mulia bagi umat Islam ya. Di dalamnya terdapat amalan ibadah yang agung yaitu puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Termasuk rukun Islam. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ini sangat penting ya bagi umat Islam untuk menjalankan puasa Ramadan ini karena termasuk salah satu rukun Islam juga ya, yang ketiga. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa ya. Bulan yang sangat dinanti-nanti kehadirannya bagi umat Islam. Nah, bulan Ramadan ini memiliki banyak sebutan atau nama-nama ya. Di antaranya adalah Syahrul Syam ya. Syahrul Syam atau bulan puasa. Kemudian ada juga Syahrul Qiyam ya. Syahrul Qiyam, bulan sholat malam ya. Kemudian ada yang menyebut juga Syahrul Quran ya. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kemudian ada juga sebutan Syahrul Maghfirah ya. Syahrul Maghfirah atau bulan penuh pengampunan. Kemudian yang lain ada juga sebutan Syahrul Mubarak ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian selanjutnya Syahrul Sabr ya. Bulan kesabaran. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan kesabaran. Yang selanjutnya Syahrul Jud, nah, bulan memberi atau bulan kedermawanan. Selanjutnya ada sebutan juga Syahrul Tarbiyah atau bulan pendidikan dan pembinaan. Syahrul Tarbiyah. Yang selanjutnya Syahrul Ibadah. Nah, bulan ibadah, bulan yang di dalamnya banyak ibadah-ibadah. Yang pertama adalah Syahrul Syam ya, bulan Ramadan
disebut juga dengan Syahrul Syam. Nah, kenapa disebut Syahrul Syam? Nah, karena di bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa ya. Umat Islam pada bulan Ramadan ini diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Nah, sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin kita semua sudah hafal ya, karena sering dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dalam ayat Al-Quran ini sangat jelas ya, bahwasanya kita sebagai umat Islam yang beriman diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa ya, dengan tujuan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam hadis, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum syamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tuglabu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairan ha faqad hurim. Yang artinya, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan, maka sungguh ia terhalangi. Ini ya, hadis bahasanya telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di sini juga jelas Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Jadi kita diwajibkan berpuasa pada bulan ini. Kemudian disebutkan pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian terdapat malam Lailatul Qadar pada bulan ini, bulan Ramadan. Kemudian ada hadis juga, hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa semuanya, dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah berlalu. Nah, dalil-dalil tersebut menegaskan ya bahwasanya
Puasa Ramadan adalah perintah Allah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai bentuk ketakwaan kepadanya. Selain itu, puasa juga memiliki banyak manfaat untuk fisik, mental, spiritual bagi individu yang menjalannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, gitu ya. Nah, tadi yang pertama disebut Syahrul Syam. Bulan Ramadan disebut Syahrul Syam karena pada bulan tersebut Allah mewajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qiyam, nah, bulan sholat malam. Nah, Syahrul Qiyam. Selain ibadah puasa, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Qiyam, yaitu bulan untuk banyak berdiri dalam sholat malam. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan adalah sholat tarawih, ya. Sholat tarawih yang dilakukan setelah sholat Isya dapat dengan berjamaah di masjid, ya. Nah, pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak melaksanakan sholat malam, ya. Sholat atau sholat tarawih. Dalam hadis riwayat Muslim, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka diampuni semua dosanya yang telah lewat, yang telah berlalu. Itu ya. Kemudian dalam hadis lain, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, kedua hadis ini ya menunjukkan bahasanya pada bulan Ramadan kita diperintahkan Allah untuk menjalankan sholat malam atau yang biasa disebut dengan sholat taraweh, ya, yang dilakukan setelah ba'da isya, yang mana bila kita melaksanakan sholat ini kita akan dapat diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, Syahrul Quran. Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Nah, kenapa disebut dengan Syahrul Quran? Karena pada bulan Ramadan ini Al-Quran pertama kali diturunkan, ya. Al-Quran, kitab umat Islam sebagai petunjuk umat manusia, pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan ini, ya. Dikisahkan ya dulu pada hari itu, ya, tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, ya. Nabi Muhammad yang kala itu berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira, ya. Dulu ketika Nabi Muhammad sudah berusia 40 tahun, ya, beliau ini sering menyendiri, ya.
menyendiri di Gua Hira. Nah, pada malam itu tiba-tiba sosok asing besar menghampirinya. Nah, sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Kemudian tubuh Rasulullah SAW bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar, kemudian mengucapkan Iqra. Iqra, Iqra. Malaikat Jibril mengucapkan Iqra sebanyak 3 kali. Nah, kata Iqra ini memiliki arti bacalah, ya. Rasulullah pun yang ketakutan menjawab, aku belum mengenal bacaan. Aku belum mengenal bacaan. Nabi Muhammad adalah dikenal Nabi yang ummi, ya. Nabi yang tidak bisa baca tulisnya. Nabi Muhammad dulu. Ini menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad itu tidak mengarang-arang sendiri. Nah, ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat Jibril melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, surat Al-Alaq ini adalah menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia saat ini, ya, hingga akhir zaman. Dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan bahwasanya pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian dalam surat Al-Qadar Allah berfirman juga, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, ya, mengajarkan nilai-nilai moral, etika, hukum-hukum, dan ajaran-ajaran yang membimbing manusia menuju kebaikan dan keselamatan. Nah, dengan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan pencerahan, umat Islam diajak untuk mendalami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalamnya selama bulan Ramadan dan sepanjang tahun sebagai bagian dari ibadah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena pada bulan ini Quran diturunkan. Kemudian kita sebagai umat Islam ya, di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini disuruh untuk banyak-banyak membaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran ini banyak kebaikannya ya. Bahasanya satu huruf, nah itu dilipat gandakan pahalanya. Dalam hadis bahasanya dalam satu huruf harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha ya, gitu. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun, dan min harfun ya. Di antaranya ya intinya seperti itu ya, bahasanya kita diperintahkan bacakan Al-Quran ya. Dalam satu Al-Quran, satu kata itu satu huruf itu dinilai satu kebaikan ya. Dan dalam satu kebaikannya dilipatkan ganda menjadi 10 kebaikan. Kemudian karena Al-Quran ini juga dapat memberikan syafaat pada kita semua di hari akhirat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. La aqulu alif lamin. Nah itu hadisnya itu ya. Bahasanya bacaan Al-Quran yang kita baca besok kelak di akhirat dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Kemudian selanjutnya bulan Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah atau bulan penuh pengampunan ya. Syahrul Maghfirah, bulan penuh pengampunan. Bahwasanya puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa kita ya. Dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya, dengan puasa dosa-dosa kita dapat dihapuskan. Kemudian dengan sholat malam di bulan Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa kita ya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Bulan Ramadan disebut dengan bulan pengampunan ya, dengan puasa, dengan sholat malam. Nah, disebutkan sedekah juga dapat menghapuskan dosa. Dalam hadis yang artinya, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Bersedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seorang di kegelapan malam. Dalam hadis ini disebutkan bahasanya
Bersedekah itu dapat menghapuskan kesalahan atau dosa. Diibaratkan sebagaimana air dapat memadamkan api. Kemudian sholat malam pada Lailatul Qadar dapat menghapuskan dosa. Hadisnya hampir sama dengan yang tadi ya, yang man qoma ramadhana, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan jorok, juga sebagai makanan bagi orang miskinnya. Nah, ini zakat dapat menyucikan orang yang berpuasa, dalam artian dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa. Nah, begitu banyak ampunan di bulan Ramadan ya, begitu banyak jalan-jalan yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan pengampunan pada bulan Ramadan. Kemudian apabila tidak diampuni, apabila kita tidak diampuni di bulan Ramadan, maka ini kalau ada yang menyebut keterlaluan ya jeleknya. Dalam sebuah hadis disebutkan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuninya. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Nah, ini disebutkan bahwasanya seorang hamba itu akan celaka ya. Celaka karena menemui bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan itu banyak jalan-jalan buat pengampunan dosa, tapi dia berlalu dosa-dosanya tidak diampuni. Semoga Ramadan kita ya, dengan Ramadan yang kita jalan ini, dosa-dosa kita dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Ramadan disebutkan juga dengan Syahrul Mubarak ya. Bulan yang penuh keberkahan ya. Barokah secara bahasa mengandung arti kebaikan yang terus-menerus atau bertambah dalam segala hal, baik secara nyata maupun maknawi. Ya. Kebaikan yang terus-menerus bertambah atau barokah ya. Hadisnya dari hadis Imam Ahmad dalam musnadnya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya, pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguhnya ia terhalangi. Ini hadis yang tadi sudah kita bacakan, banyak telah datang pada kalian bulan Ramadan. Nah, di sini Nabi menyebutkan bulan yang diberkahi, bulan mubarak.
Di antara keberkahannya ya, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, di sini dapat dimaknai juga ya, kita pada bulan Ramadan ini dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah ya. Kita dimudahkan Allah untuk menjalankan amal kebaikan. Nah, kita dimudahkan Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan serta dimudahkan untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, bahasanya bulan Ramadan disebut juga Syahrul Sabr, ya, bulan kesabaran. Nah, selama bulan puasa umat Islam dididik untuk bersabar ya. Kita dididik untuk bersabar. Bahkan Rasulullah mengajarkan pada kita, jika ada orang yang mencela kita, ada yang mau kita, maka hendaknya kita berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Sehingga bersabar tidak melayani gangguannya ya. Jadi misalkan pada bulan puasa ada yang mengganggu kita, ada yang mencela, ada yang mengganggu, maka hendaknya kita mengatakan ini soim ya, saya sedang puasa. Jadi tidak melayani gangguannya. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah mengucapkan ucapan yang kotor. Jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah ia mengucapkan, sesungguhnya aku sedang puasa atau ini shaim. Jadi pada bulan puasa ini kita dilatih, melatih kesabaran ya, melatih kesabaran. Kita diganggu, kita dicela, nah kita bersabar karena menjalankan puasa ini. Kemudian yang ketujuh, Ramadan disebut juga Syahrul Jud atau bulan memberi atau bulan kedermawanan. Nah, pada bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mencontohkan ya, beliau ini sangat dermawan sekali ya kepada orang lain. Pada hari-hari biasa Nabi Muhammad SAW itu sangat dermawan. Nah, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Nah, disebutkan dalam hadis itu melebihi kecepatan hembusan angin. Bayangkan, hembusan angin aja itu cepat ya, apalagi ini disampaikan kecepatannya Nabi Muhammad dalam dermanya itu melebihi kecepatan ini. Berarti sangat cepat itu ya. Berarti sangat dermawan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan saat beliau paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemui beliau, malaikat Jibril senantiasa menemui beliau pada setiap malam dalam bulan Ramadan untuk saling mempelajari Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah lebih dermawan dalam melakukan amal kebaikan, sedekah, melebihi cepat dan luasnya hembusan angin. Nah, Nabi mencontohkan untuk pada bulan Ramadan ini
lebih dermawan ya, lebih dermawan dalam berbuat amal kebajikan atau sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini kita bahwasanya disampaikan pahala memberi buka puasa itu sangat besar, yaitu dapat memperoleh pahala sebagaimana pahala orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi orang yang diberi makan buka ya. Jadi memberikan buka dapat memperoleh pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Dalam hadis dari Zaid bin Khalid al-Jauhari radhiyallahu anhu, ia berkata bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Nah, ini memberi makan pada orang puasa ini memiliki pahala yang besar, yaitu dapat memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa. Itu ya. Pada bulan Ramadan disebut juga bulan dermawan, bulan kedermawanan ya, dengan apa yang dicontohkan dari Nabi tadi. Kemudian Ramadan disebut juga Syahrul Tarbiyah ya, bulan pendidikan atau pembinaan. Selama bulan puasa Ramadan, kaum muslimin banyak dididik dan dibina untuk bersabar, menghindari kemaksiatan, banyak melakukan ibadah, berkelakuan baik, dermawan, dan lain sebagainya ya. Pada bulan Ramadan ini ya, kita digembleng untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ya. Pribadi yang bertakwa kepada Allah ya. Pada bulan Ramadan ini terdapat tarbiyah ya, terdapat tarbiyah jasmani dan rohani ya. Tarbiyah jasmani ya, dengan di bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa ya. Dengan tarbiyah jasmani dengan puasa, nah tubuh kita dapat juga dengan menjadi lebih sehat. Tubuh kita menjadi lebih sehat ya, karena diistirahatkan ya, pencernaan kita diistirahatkan, makan dibuat lebih teratur ya dengan melakukan puasa. Kemudian dilakukan juga tarbiyah rohani ya, dengan menjalankan banyak ibadah-ibadah atau amal kebaikan yang diperintah Allah, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kemudian yang nomor 9, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah ya. Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Ramadan juga disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam karena pahala ibadah di bulan ini memiliki keistimewaan yang besar dibandingkan dengan pahala ibadah di luar Ramadan ya. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya ibadah yang dikerjakan dan keimanan dan keikhlasan selama bulan Ramadan. Bahasanya disebutkan juga dalam hadis, ketika kita melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, nah,
sebanding pahalanya dengan ibadah haji. Hadis yang menggambarkan keistimewaan ibadah di bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan demikian, bulan Ramadan bukan hanya menjadi bulan untuk menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Setiap ibadah yang dilakukan dengan keimanan dan keikhlasan di bulan Ramadan memiliki pahala yang besar dan berbeda dibandingkan dengan ibadah di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, itu tadi ya saya sampaikan tadi, di antaranya ada 9 nama-nama bulan Ramadan ya. Ada Syahrul Syam, bulan puasa, Syahrul Qiyam, bulan sholat malam, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Maghfirah, bulan penuh pengampunan, Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, Syahrul Sabr, bulan kesabaran, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan dan pembinaan. Yang terakhir adalah Syahrul Ibadah, gitu ya. Bahasanya tadi bulan Ramadan memiliki banyak nama-nama ya, sehingga semoga dengan nama-nama tersebut ya, dalam menjalani Ramadan kita dapat menjalaninya dengan lebih baik lagi ya. Kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita menjalankan Qiyamul Lail, sholat tarawih dengan sungguh-sungguh, kita menjalankan membaca Al-Quran, tilawah Quran, tadabbur Quran dengan lebih baik lagi. Kemudian dalam menjalankan Ramadan, ibadah puasa, ibadah-ibadah lain, kita lebih bersabar lagi ya. Kita lebih bersabar lagi dalam menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Ini biasanya sampai jam berapa? Azan atau sebelumnya? Sebelumnya. Iya. Ini sudah jam 17.55. Mungkin yang saya sampaikan demikian tadi ya, berkaitan dengan nama-nama bulan Ramadan. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Bila ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya. Kemudian saya meminta ampun kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan persiapan ya. Persiapan buka puasa.